Tuhan, lebih enak, ya kan? Kita merasa lebih nyaman. Ya, kita tahu kalau tahu kedudukan orang saja kita juga, ya kan? Kedudukannya apa nih? Apa? Ya, kan nyaman sedikit kita, ya kan? Apalagi kita tahu tentang kedudukan Tuhan. Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Kedudukan Tuhan itu yang pertama yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ada yang bisa menduduki Tuhan, kursi Tuhan. Walaupun ada yang ngaku Tuhan, tapi dia nggak berhak disembah. Emang dia bikin apa? Emang dia ngasih apa? Nah, tapi kalau Dia ini, Tuhan ini, Dia sudah ngasih segala-galanya. Makanya berhak disembah dia. Seandainya minta disembah itu ya berhak. Gitu kan? Dan kita sebagai hamba yang nggak bisa apa-apa ya wajib lah menyembahnya. Ya mau menyembah Tuhan yang mana lagi kecuali Dia. Nah ini kalau kita habis baca Yasin la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tujuannya bahwa memang tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib disembah kecuali apa? Kecuali Allah. Disebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Ya berarti kalau tidak ada Tuhan berarti ada Tuhan kan ya ada, yang dipertuhankan oleh orang itu ada. Karena dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal kedudukan Allah, akhirnya dia mempertuhankan yang lain. Gitu kan? Kayak nenek moyang kita dulu sebelum ada datang di sini agama datang menjelaskan tentang Tuhan, mereka yang mencari-cari. Ada yang nyari-nyari di bawah pohon, kemudian doanya dikabul. Oh ini Tuhannya ini kali, akhirnya disembah pohon, ya kan? Ada yang datang ke kali, ada batu, dia berdoa di atas batu, ini dikabul juga. Atas dia menyangkanya batu sebagai Tuhan. Tidak salah mereka, semua orang itu sesungguhnya butuh. Semua butuh Tuhan. Makanya orang yang ketika dia terdesak, dia pasti akan mencari Tuhan. Nah kita lebih mudah sekarang, ya kan? Nggak tahu ayat kursi, tinggal bayar ada kursi Allahu la ilaha illahu. Dia itu al-hayyul, dia itu hidup. Dan yang menghidupkan, ya ada yang hidup tapi nggak bisa menghidupkan, ya kan? Tapi kalau ini hidup, menghidupkan, mematikan, yuhyi wa yumit. Ya, kita besok kan kita bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Ini namanya betul-betul ilmu. Nanti kalau kita tahu yang mematikan itu pistol, yang mematikan itu golok, pedang, nah itu artinya bukan ilmu, itu pengetahuan. Kalau orang digorok mati, tapi siapa yang mematikan? Allah. Bukan pisau, bukan golok. Ya, kalau ada orang dipotong mati itu adalah pengetahuan, tapi tidak semuanya yang dipotong itu mati, karena memang yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia berdiri dan terus menerus mengurus hamba-hamba yang terus mengurus ciptaannya, semua diurus sama Allah. Dikira kagak diurus. Nanti kalau kita tidak tahu itu bahwa kita ini diurus sama Allah, kita menyangkanya yang mengurus kita ini selain Allah. Ya kan? Nah, kalau orang tua mengurus kita, nah itulah yang disebut pengetahuan. Kalau anak lahir supaya hidup ya diurus, ya kan? Anak supaya pintar ya disekolahkan. Kan gitu, itu adalah pengetahuan. Berarti ada hakikatnya, yang mengurus itu adalah
Allah Al-Qayyum, terus menerus dia. Loh kok bisa? Ya bisa, karena dia itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia itu nggak ngantuk, nggak tidur. Yang pakai berhenti itu kan yang ngantuk atau yang tidur, ya nggak? Nah, gitu. Tapi kalau nggak ngantuk, nggak tidur, ya dia terus menerus. Kalau kita kan nggak bisa terus menerus, ya nggak? Lah iya, banyakan istirahatnya sama kerjanya kita, ya kan? Malah kadang-kadang ada orang yang kerjaannya itu istirahat. Tapi ada orang yang istirahatnya itu kerja. Nah, ya. Iya kan? Karena dulu waktu kita di kampung itu orang di sawah nih nyangkul apa gitu di rumah. Kita sambil istirahat ngupasin kacang, ya udah kerja, istirahatnya aja kerja. Tapi sebaliknya ada orang yang kerjaannya istirahat. Ada nggak? Kerjanya tiap hari istirahat dulu. Ya apa itu ya, kayak saya ini. Kalau ada tamu kata istri kan, Assalamualaikum, misalnya Pak Ustadz ada lagi istirahat. Emang kerjaannya istirahat. Nah, jadi ada orang yang istirahatnya kerja, ada orang yang kerjaannya istirahat. Allah ini nggak istirahat, nggak ngantuk, nggak tidur. Yang ngantuk aja enggak, apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Atau getol amat ya kerja kagak ngantuk, nggak tidur pakai kayak begitu. Emang dia itu perlu apa? Nggak perlu apa-apa kayak kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Lah perlu apa? Nggak perlu apa-apa. Ya kan? Itu Allah, dia nggak butuh apa-apa. Kalau kita punya Tuhan terus butuh apa-apa, nah itu benar kita sogok, ya kan? Dia mah nggak butuh apa-apa. Lam yalid walam yulad. Dia butuh apa? Dia punya anak enggak, ya kan? Punya istri enggak, butuh apa? Kalau kita nanti buat istri kita, buat anak kita nih, dia mah enggak, ya kan? Lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa menolong selain mendapatkan izin daripadanya. Makanya kita jangan suka bangga kalau tidak bisa nolong orang. Apalagi habis itu kita mungkin-mungkin, bukan pertolongan saya itu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali mendapatkan izin dari Allah. Semua atas izin Allah. Pada hakikatnya pertolongan siapapun itu pertolongan Allah. Ya, sama Heru nolong saya, ya kan? Ya emang Heru yang bikin siapa? Yang bikin Heru siapa? Bapaknya. Bapaknya bikin bapaknya? Kerja terus, ya kan? Ya, ini semua, ya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali mendapatkan izin dari Allah. Makanya kita jangan suka bangga apabila kita bisa menolong. Kita juga jangan bangga kalau kita ditolong sama seseorang, ya kan? Karena semua adalah pertolongan Allah. Banyaklah puji kepada Allah. Tolong sama wali kota saya nih, kalau nggak begini, waduh. Akhirnya pindah Tuhan. Nah, sampai gara-gara pertolongan pindah Tuhan. Tetap kita akuin jasa orang, terima kasih. Karena dia telah dipakai oleh Allah untuk menolong kita, ya kan? Itu tidak ada yang bisa menolong kecuali mendapatkan izin dari Allah, ya. Terus terusannya, ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Pertolongan Allah itu, kenapa orang ditolong? Karena mungkin Allah tahu ini masih dibutuhkan, ditolong, ya kan? Karena Allah itu tahu sebab, tahu akibat, tahu yang di depan, tahu yang ada di belakang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan mereka,
Dia tahu apa yang ada di belakang mereka. Bisanya kayak begitu, buktinya mana? Ya buktinya Allah cerita sebelum kita diciptakan, ya kan? Ya kan? Di Quran itu cerita sebelum kita diciptakan. Terus Allah sudah menciptakan Adam. Ya, sampai kita ya. Itu sebelum kita kan? Dan Allah juga menceritakan sesudah kita. Nanti kita itu mau bakal bagaimana?